Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pun bisa boleh sekeca. Alhamdulillah sehat Bu ini sudah. Ya alhamdulillah. Nggak punten nggih mengambil sekedap. Kan saya mendapat tugas wawancara kepala sekolah. Nah karena sesuai dengan modul ini tentang langkah pengambilan keputusan. Nah jadi nanti ada hal-hal seperti apa ngoten nggih dalam mengambil keputusan. Boten menapa nggih Bu nggih. Nggih. Apakah jenengan pernah mengalami sebuah dilema Bu dalam mengambil sebuah keputusan? Pernah, kemarin kasus yang bulan kemarin itu. Oh nggih. Itu penuh dengan dilema. Nah, pasti itu. Iya. Boleh diceritakan Bu detailnya seperti apa? Nah itu kemarin kita kan membutuhkan 2 orang tenaga guru, yaitu guru olahraga dan guru maba. Nah di situ kita kan sudah merekrut 2 orang guru. Saya berharap dan kita semua berharap itu kan kinerjanya bagus dan yang lain itu bagus. Tapi apa kenyataannya kinerjanya tidak bagus dan tidak bisa dibuat teladan atau contoh untuk anak-anak. Karena kita tahu guru SD itu kan harus digugu dan ditiru, jadi harus buat patut dicontoh oleh anak-anak. Tapi kenyataannya tidak. Jadi saya kemarin itu memutuskan kontrak dan kerjasama dengan mereka berdua. Dan di situ banyak juga drama yang terjadi. Ya. Dilemanya itu apa Bu? Apakah nanti kalau diberhentikan kan otomatis nanti juga Nah itu kan saya sebagai kepala sekolah kan juga banyak pertimbangan. Kalau diputuskan untuk nanti kedepannya bagaimana, kalau masih di sini juga bagaimana. Kita memikirkan tidak kita sendiri tapi untuk anak-anak kita, untuk lembaga kita. Nah di situ saya mengadakan analisis terhadap permasalahan itu dengan cara itu bagaimana nanti masalah ini dapat kita putuskan bersama. Dan di situ alhamdulillah saya menemukan titik terang yang saya anggap sebagai pertimbangan untuk apa yang saya ambil dalam masalah ini yang terbaiknya buat sekolah ini. Dan kita tahu juga sekolah ini sudah menjadi apa ya, dipercayalah oleh masyarakat bahwa ini jadi harus kita percaya. Betul nggih. Jadi kalau melihat dari kasus ini itu Bu ya, apa nilai kebajikan yang bertentangan yang sudah kita yakini di sekolah itu, nilai apa saja? Nah di situ kita akan menilai tanggung jawab dan disiplin. Jadi masalah ini sangat bertentangan. Waktu itu nggih Bu, bagaimana langkah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan tersebut Bu? Nah ini langkah-langkahnya itu saya pertama itu menelaah nilai-nilai apa yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Terus di situ juga saya lihat siapa saja yang terlibat. Terus saya juga siapa yang membantu saya nanti dalam memutuskan masalah tersebut. Terus salah satunya kan jenengan kemarin. Nah di situ saya mencari bukti menanyakan kepada wali murid dan guru tersebut, ya, dengan bertanya kepada mereka. Terus di situ saya juga melihat kode etik apa yang dia langgar. Nah terus itu ya saya sebagai kepala sekolah Wilis ini saya juga kan seorang perempuan, jadi saya perasaan yang kita gunakan. Jadi saya sebenarnya tidak tega lagi melihat kenyataan seperti ini. Tapi apa boleh buat. Terus itu yang terakhir saya menanyakan kepada wali murid, terus kepada komite dan paguyuban bagaimana ini dilanjut apa tidak. Nah, terus jadi nanti juga saya memikirkan dampak kedepannya, dampak panjang dan pendeknya apabila masalah ini dilanjut apa tidak itu tadi. Nah, terus ini saya juga sangat dilema juga ya. Ini seandainya saya putuskan kontrak dengan keduanya itu secara sepihak kan juga tidak enak. Terus saya
bingung juga di situ mencari jalan bagaimana sih nanti masalah ini agar cepat kelar gitu. Jadi saya menemukan titik terang, terus saya menemukan cara dengan cara musyawarah. Jadi mengundang paguyuban, komite, perwakilan wali murid dan para bapak ibu guru di sini dengan mengadakan rapat. Nah di situ rapat kita membahas apa yang kita bahas, yaitu tadi masalah guru, kedua guru ini nanti bagaimana, nanti apa dilanjut apa tidak. Jadi saya mengajak mereka untuk bermusyawarah itu. Tapi di situ juga banyak terjadi drama juga ya. Jadi ya disitulah karena kita juga mempertimbangkan dampak selanjutnya terhadap lembaga kita. Ya. Ketika jenengan mengambil keputusan tersebut, apa hal yang paling efektif Bu dalam mengambil keputusan? Kita ya musyawarah pasti musyawarah itu ya. Gitu. Musyawarah pasti itu ya. Karena kan ini permasalahan yang tidak sederhana. Nah, ya kompleks ini ya. Ini kan menarik ya Bu. Kalau dilihat kan iya. belum pernah selama ini ya kan terus tantangan tantangan otomatis kan nanti ada tantangan. Iya. Apa tantangan jenengan dalam mengambil keputusan ini Bu? Nah, yang menarik itu kemarin tempat terjadi drama. Salah satu guru itu menolak bahkan membantah mentah-mentah apa yang terhadap fakta yang ada. Karena yang disampaikan oleh wali murid kan tidak mungkin tidak ada bukti juga kalau tidak dilakukan gitu loh. Jadi salah satu guru itu menolak fakta-fakta yang disampaikan oleh wali murid. Sampai akhirnya wali murid itu membuat surat pernyataan menyatakan kalau dia memang tidak mau menerima lagi keduanya bekerja di sini gitu loh. Gitu. Iya. Itu kan memang menarik ya Bu. Iya. Di luar dugaan juga. Ternyata wali murid itu sampai membuat surat pernyataan. Nah, ini kan kasus ini tentunya kan karena kasus yang kompleks ya Bu. Tentunya kan membutuhkan waktu. Nah, iya. Apakah jenengan itu memiliki waktu yang khusus dalam melakukan langkah-langkah ini atau berpikir cepat selesai pada saat itu? Atau itu ya apa? Karena kita masalah ini ya masalah rawan lah juga. Kita mengambil tenggang waktu kemarin itu tenggang waktunya 2-3 minggu kalau nggak salah itu saya lihat, karena di situ saya juga perlu bukti dan pengujian. Gitu. Jadi nggak serta-merta langsung memutuskan enggak. Jadi kita pikir dulu gitu. Iya. Terus lagi kan adanya musyawarah tentunya kan ya membutuhkan waktu ya. Nah, adakah seseorang Bu yang tadi kan mungkin sudah jenengan sampaikan ya Bu ya, boleh diceritakan lagi siapa saja yang membantu Bu Rini dalam mengambil sebuah keputusan ini Bu? Bukan seseorang tapi banyak orang. Iya, banyak orang, tidak seseorang. Itu banyak orang. Saya juga terima kasih. Ini sangat membantu saya itu para bapak ibu guru. Kan jenengan juga itu berperan pasti itu. Terus komite, paguyuban, terus anak-anak sama perwakilan dari wali murid itu untuk mencari fakta ya. Bapak ini memang betul-betul memang terjadi gitu loh. Iya, untuk dijadikan pertimbangan gitu. Memang ya Bu ya, kalau saya memang ini kan permasalahan yang kompleks. Jadi memang musyawarah ini penyelesaian terbaik. Iya, memang jalan yang terbaik menurut saya memang musyawarah. Bu. Nah, ini kan saya lihat nih Bu, ini itu saya lihat kemarin itu sungguh nepenggikan waktu jenengan bahkan pemikiran yang keras untuk ini saya rasa itu sungguh luar biasa Bu, karena kan tidak semua, apalagi jenengan seorang perempuan yang biasanya itu kan mengutamakan perasaan rasa peduli kita pasti. Ini kan keputusan itu juga
diimbangi dengan rasa kepedulian sebetulnya ya, pasti Bu. itu ya. Nah, terus ini Bu, pembelajaran. Ya, Saya kan juga sebagai pemimpin Nggih. pembelajaran. Nah, apa sih Bu pembelajaran yang dapat saya ambil gitu nggih, supaya jadikan pelajaran juga bagi saya yang nanti ketika nanti ada kondisi-kondisi yang seperti itu supaya saya bisa menerapkan hal-hal yang sudah jenengan terapkan. Kira-kira apa Bu pembelajarannya? Ya, memang kita harus apa ya? Lebih hati-hati sejujurnya kita lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, tidak tergesa-gesa, harus kita pikirkan matang-matang. Nah, kalau perlu kita bertanya kepada pemangku sekolah ini, terutama kalau memang ada permasalahan yang seperti terjadi di SD kita ini itu. Terus yang dipikirkan lagi apa dampak kedepannya nanti kalau kita ada keputusan ini sudah kita ambil itu, karena juga pengalaman ini guru yang berharga gitu. Berarti kan memang harus masalah tadi gitu, terus kita tidak boleh seperti itu, harus dipikirkan matang-matang. Harus dipikirkan matang-matang, langsung mengambil keputusan. Ini sungguh luar biasa gitu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan, langkah-langkah jenengan ini nanti dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun teman-teman yang ada di Istimewa ini. Nah, ini saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas waktunya. Saya mohon pamit ke kelas dulu. Ya. Selamat siang, Yulis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Bu aktivitas hari ini? Apakah lancar? Lancar, agak padat, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Oh, nggih. Begini Bu, mohon maaf mengganggu waktunya nggih. Sekarang kan saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, Selamat ya Bu. Nggih, terima kasih Bu. Nah, materi saat ini itu tentang bagaimana langkah kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan yang dianggapnya itu nanti bertentangan dengan nilai yang diyakini oleh sekolah. Nah, tujuan saya dengan saya ingin mengetahui apakah ibu itu pernah mengalami suatu penyelesaian masalah yang buat jenengan itu merasa dilema, lalu bagaimana cara jenengan mengambil keputusan tersebut. Nah, apakah ibu berkenan cerita ke saya? Oh, nggih. Siap Bu. Nanti saya bercerita sedikit cerita pengalaman saya ya. Iya Bu. Nah, apakah ibu pernah mengalami sebuah dilema dalam mengambil sebuah keputusan? Nggih. Pasti pernah ya Bu Yulis. Apalagi kita sebagai pimpinan ya, sebagai kepala sekolah itu pasti seringlah gitu dihadapkan pada berbagai macam kasus, berbagai macam masalah di mana kita itu harus memilih gitu. Mungkin ada dua pilihan atau mungkin bahkan lebih dari dua, dan kita harus memilih salah satu mengambil keputusan itu pasti pernah, dan kadang keduanya sama-sama bagus gitu. Cuman kita bingung, akhirnya kita dilema mau memilih yang mana gitu. Pasti pernah ya. Iya. Boleh Bu bercerita apa sih kasus yang membuat jenengan tadi merasa dilema, bingung gitu nih mau menyelesaikannya seperti apa? Nggih. Yang baru saya alami saja nggih Bu, yang masih fresh gitu di kepala saya. Iya Bu. Nah, kebetulan saya ini kan hampir sama dengan Bu Yulis, saya mengikuti ini seleksi untuk pengajar praktik. Kemudian alhamdulillah saya keterima dan kemudian saya mengikuti pembekalan. Nah, ternyata pembekalan dari pengajar praktek itu Bu, full waktunya dari pagi sampai sore. Setiap hari seperti itu selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu. Nah, di sisi lain, saya sebagai kepala sekolah kan setiap hari saya harus hadir di sekolah.
kalau ada apa-apa di sekolah, ada keputusan apa yang mengenai sekolah, saya juga harus ada di situ gitu, dimintai pendapat oleh rekan-rekan guru yang lain, saya harus ada. Sedangkan untuk pembekalan saya juga harus tetap hadir di situ juga walaupun daring, tapi kan kehadiran kita juga dinilai oleh mereka. Seperti itu dilema memang, itu harus menjalankan dua kegiatan di waktu yang bersamaan gitu. Iya, berarti Bu Evita ini luar biasa nggih. Kan sekarang mengikuti PP gitu nggih Bu. Menjadi kepala sekolah juga. Kalau saya lihat gitu ya Bu, memang ada dilema etika gitu ya, yang dirasakan Bu Evita, bagaimana dengan bertindak sebagai kepala sekolah yang full yang harusnya gitu nggih di sekolah. Dan satu lagi bagaimana jenengan menjalankan kegiatan PP yang pada saat itu juga jenengan harus ikuti. Nah, di sini bagaimana Bu jenengan itu dapat mengidentifikasi kasus ini itu masuk dilema etika menurut jenengan? Iya. Saya menganalisis dulu. Apa yang saya alami saya analisis dulu, apakah itu dilema etika atau mungkin malah bukan moral. Tapi saya itu adalah dilema etika karena memang kedua kegiatan itu memang sama-sama penting juga dan sama-sama sebenarnya tidak bisa ditinggalkan juga. Apalagi ketika saya harus mengikuti kegiatan di Korwil, rapat kepala sekolah yang memang mewajibkan kepala sekolah semua untuk hadir, membicarakan suatu agenda yang penting. Kemudian di sisi lain tugas dari PP waktu itu adalah presentasi yang tidak boleh diwakilkan karena memang keaktifan kita juga dimulai. Iya, jadi saya analisis dulu itu. Kan berarti memang ada dua kepentingan gitu Bu ya, dua kepentingan yang menurut jenengan memang sama-sama benar, kan seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi saya lihat dulu ini Bu, apakah ada nilai yang bertentangan, kemudian saya lihat siapa aja yang terlibat di situ dalam kasus yang saya, bukan kasus ya, pengalaman yang saya alami itu. Kemudian kalau ada kasus ini Bu, misal ada kasus ya, terlepas dari yang ini, kadang kan ada kasus yang memang kita membutuhkan fakta-fakta. Nah, kita cari dulu itu fakta-fakta dari berbagai sumber sebanyak mungkin. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah jangan langsung percaya begitu saja dari satu sisi. Kemudian juga kadang kita juga sebagai wanita menggunakan intuisi kita ya, perasaan kita benar atau salah. Kemudian juga di tengah-tengah itu kadang juga ada ini tiba-tiba terbersit satu hal yang ternyata itu bisa jadi sebuah keputusan gitu, yang tidak kita sangka sebelumnya, itu juga bisa juga, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Kemudian kalau semuanya itu sudah terkumpul Bu, ya baru saya ambil keputusan, saya berani untuk mengambil keputusan ya. Setelah mengambil keputusan pun tidak hanya selesai begitu saja, tapi saya juga harus refleksi lagi keputusan yang kemarin ini bagaimana, apakah sudah benar, apakah masih salah atau masih perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi penjenengan mengambil keputusan itu itu dengan beberapa langkah gitu Iya, langkah-langkahnya itu memang agak panjang ya Bu ya, tapi betul. Untuk menghasilkan sebuah keputusan yang menurut saya tidak merugikan salah satu pihak, kita cari yang win-win solution lah istilahnya seperti itu, memang ya langkahnya memang seperti itu. Iya Bu, karena kan kalau mau memilih meninggalkan PP itu juga nanti ada kesalahan sendiri gitu ya Bu ya. Kalau mau meninggalkan ini juga akan melanggar sebuah peraturan yang dimana jenengan kan memang harus hadir pada saat itu. Betul. Nah, berarti ini kan nilai kebajikan apa sih Bu yang ada gitu ya, yang tentunya bertentangan dengan nilai yang ada di sekolah jenengan? Iya, saya di sekolah saya itu menerapkan ini Bu, disiplin. Jadi ya disiplin tanggung jawab itu yang saya tekankan di sekolah saya. Nah, kalau seperti itu kan berarti saya juga harus bisa memberi contoh bagaimana disiplin itu, bagaimana tanggung jawab itu, bagaimana menunaikan tanggung jawab. Nah, pada ketika kita menghadapi dilema etika dan kita harus menjalankan disiplin dan tanggung jawab itu dengan baik, itu juga menjadi
apa ya, agak kesulitan juga gitu. Tapi ya alhamdulillah waktu itu Bu, waktu rapat kepala sekolah itu juga ada masalah juga sebenarnya di sekolah, tapi bisa teratasi berkat bantuan guru-guru juga. Kemudian yang di sini presentasinya ternyata alhamdulillah juga bisa ditukar dengan kelompok lain. Jadi saya harus mencari cara juga gitu agar bisa berjalan keduanya gitu. Iya, menarik sekali ini ya Bu ya, dengan hal seperti itu ternyata di dalamnya oh iya muncul lagi solusi yang memang benar-benar itu yang langkah yang tepat gitu ya Bu ya. Nah terus kira-kira Bu ya, hal menarik apa sih Bu dari jenengan dalam mengambil keputusan ini tadi? Kalau menurut jenengan itu pasti ya Bu ya, kan ada hal menarik apa gitu yang jenengan alami? Hal menariknya itu kalau saya cuma berpikir gini, oh ternyata dengan mengambil keputusan yang tepat dengan langkah-langkah yang sudah berjalan tadi itu ternyata bisa loh berjalan keduanya. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Menariknya jadi ya saya waktu itu ikut rapat Bu ya. Saya duduk di belakang memang. Yang penting saya bisa menerima informasi rapat dengan baik gitu. Tapi saya juga tetap memonitor lewat earphone saya gitu, karena kita kan meet ya. Jadi saya ya bisa monitor yang ada di HP juga, yang ada di rapat itu juga seperti itu Bu. Iya, luar biasa ini ya Bu ya. Memang itu juga apakah itu kan juga merupakan tantangan sebetulnya? Iya, tantangan itu Bu. Iya, tantangan juga ya Bu. Karena waktunya kan bersamaan itu juga. Iya. Nah sekarang gini Bu ya, itu kan jenengan tadi sudah memutuskan apakah ada jadwal tertentu Bu jenengan dalam melakukan langkah-langkah yang sudah jenengan uraikan tadi itu? Jadwal tertentu sih tidak ada, kondisional saja, fleksibel. Tergantung juga kasus apa yang saya alami. Kalau mungkin seperti yang kemarin itu, yang waktu rapat itu memang satunya kan sebenarnya jadwalnya sudah lama. Dan satunya baru kemarin gitu. Kalau gitu kan kita tidak bisa untuk mengambil berpikirnya panjang gitu, tidak bisa. Kita harus bisa segera mengambil keputusan dengan bijak dan tepat gitu. Jadi tidak ada kondisional saja. Oh iya, jadi mengikuti situasi yang ada saja gitu ya. Betul. Oh, nah sekarang adakah Bu yang membantu jenengan dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, saya itu selalu melibatkan pihak-pihak lain yang memang terlibat dalam dalam kasus atau mungkin masalah atau dilema etika yang sedang saya alami. Misalkan ketika saya mengalami dilema etika di sekolah, ada suatu masalah, ya saya pastinya melibatkan guru-guru yang lain untuk meminta pertimbangan atau mungkin mencari fakta-fakta yang relevan. Atau mungkin kalau kasusnya itu sudah berkembang ke masyarakat, saya bisa melibatkan komite juga, itu juga bisa. Atau mungkin wali murid yang berkepentingan dalam hal tersebut. Oh iya Bu, keren ya, karena kan harus berkolaborasi itu iya, tadi ya Bu ya. berkolaborasi betul Bu. Nah sekarang langkah-langkah yang sudah diambil itu kan sangat teliti ya Bu ya, tentunya memperhatikan fakta-fakta, memperhatikan faktor yang nantinya dapat penjenengan gunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah sekarang gini Bu, pembelajaran apa yang dapat saya ambil dari pengalaman Ibu yang insya Allah nantinya itu kan saya terapkan ketika nanti saya mendapati situasi seperti yang Ibu alami? Iya, siapa tahu nanti dilulus jadi kepala sekolah gitu ya, amin gitu ya. Ya, jadi pelajaran pentingnya begini Bu, ketika kita mengambil keputusan jangan tergesa-gesa. Maksudnya kita tidak bisa mengambil keputusan dengan kepala yang panas, dengan hati yang panas, tidak bisa. Karena keputusan, apalagi keputusan itu melibatkan mencari fakta-fakta yang relevan dari berbagai sumber. Kita tidak boleh percaya pada satu sumber saja, kemudian langsung kita menetapkan suatu keputusan, tidak boleh. Jadi memang langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi itu memang sangat penting sekali dalam pengambilan keputusan. Oh iya. Terima kasih ya Bu Evita ya. Mungkin saya kira cukup gitu ya, cukup ini kasus yang luar biasa juga nggih. Jangan dihadapkan dengan dua pilihan yang memang nanti itu membutuhkan hal yang yang harus dipikirkan, tidak hanya ini loh saya mengambil keputusan ini. Iya, betul sekali. Nah ini merupakan pengalaman saya sangat berharga bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan
jika nanti mendapati kasus seperti itu. Terima kasih ya Bu Iya. Yuli, Bu Evita. Sama-sama Bu Yuli, semoga Iya, sukses. amin.